ada anak-anak yang sekolah. Jadi saya pengen sekali kalau suatu saat nanti bisa, nah pokoknya bisa memberi untuk anak sekolah itu pengen sekali. Saya mau memberikan kepada anak-anak itu Alkitab, karena sering sekali kalau mereka pergi ke tempat ibadah, mereka sering tidak membawa Alkitab. Aku lihat baju mereka itu sedih banget, tumpang camping sih, apalagi dengan kita lihat bagaimana keluarga mereka yang sehari-hari mereka itu setiap hari ngamen gitu. Tapi yang paling unik kalau kita jawab, kalau kita tanya ya, bukan jawab, maksudnya tanya sama anak-anak ya. Apa sih artinya Natal, Kak? Untuk dapat hadiah ya. Sebenarnya melayani anak-anak itu pekerjaan yang mulia. Jadi buat kakak-kakak atau teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini merasa nggak semangat atau mungkin merasa gimana lah dalam melayani anak-anak, tetap semangat aja. Justru kita harusnya senang saat melayani anak-anak, karena mau kita di mana aja dipanggilnya kakak. Shalom sahabat kembali. Perkenalkan, saya Rina. Dan saya juga. Saya Astian. Saya Iwan. Dan saya Mita. Kami mewakili tim-tim dan teman-teman pelayanan kami di Natal tahun 2024. Ya, tentunya persiapan yang kami awali ketika kami memasuki pesta Natal di tahun 2024 kemarin. Yang pertama kita rapat dulu, dan kemudian setelah selesai rapat kita udah mulai bergerak untuk mencari tempat pelayanan yang sering kita katakan itu sebagai survei. Jadi ada beberapa staf bahkan juga mahasiswa terlibat untuk survei di beberapa tempat, baik itu di Bekasi maupun Jakarta sekitarnya. Jadi yang jadi setelah selesai kita survei, habis itu kita juga ada persiapan khususnya untuk materi. Jadi sebelum kita terjun ke dalam pelayanan, jadi kita akan diberikan materi mungkin 2 minggu sebelumnya. Jadi kita udah mulai baca-baca materi, bagaimana supaya kita menguasai materi tersebut, dan hingga kita bisa ketika nanti pelayanan kita nggak kaku dan kita juga nggak malu-maluin banget. Malu-maluin kayak gimana? Biasalah nanti kalau udah sampai di depan anak-anak di tengah perjalanan, di tengah cerita mungkin kita lupa ceritanya. Jadi kan malu-maluin. Nah, kalau misalkan tantangan uniknya kira-kira apa, Karina, pas dalam proses persiapan? Tantangan uniknya tuh baca ceritanya. Ceritanya kan berlembar-lembar ya. Itu bisa sampai ya 6 lembar. Itu ceritanya doang ya. Cerita siapa sih? Bunda. No. Begitu, kan dikasih waktu 1 minggu atau 2 minggu. Ya namanya juga banyak kegiatan, pasti lupa lah kalau 1 hari baca doang. Terus selain itu tantangan uniknya adalah bungkus nih. Dan curi-curi ya. Sedikit yang bungkus, banyak yang ngeliat. Yang bungkus bisa dihitung jari. sama kan Yang dari barang.
Siapa tuh yang pernah? Nah, siapa tuh coba? Yuda. Yuda itu. Oh, nggak bisa. Ya kalau menurut saya ya, hal yang mengharukan itu ketika banyak sekolah ataupun kantor-kantor yang mengundang kita. Nah itu salah satu hal yang mengharukan menurut saya. Kayak misalkan perusahaan-perusahaan ya, Iya. dari perusahaan sekolah-sekolah, bahkan tempat-tempat kayak di mall atau apa juga ada juga ya. Bahkan sampai sudah selesai pun, sudah lagi masa libur, tetap ada yang minta untuk dilayani oleh Yayasan Pelayanan Bahkan Kalvari. kayak apa ya, bulan Desember ini kan banyak yang undang gitu. Jadi kayak aduh Tuhan ya, terima kasih banyak gitu. Di bulan Desember ini banyak yang tahu Kalvari ya, banyak yang kenal Kalvari gitu. Jadi dari pelayanan kita pun orang juga diberkati. Iya betul. Berarti orang secara tidak langsung sudah kenal akan pelayanan Kalvari, sudah tahu, jadi sehingga banyak yang mengundang, itu yang bikin haru sih ya. Iya. Dan menurut saya juga yang paling terharu itu ya kita tahu semua bahwa kita ini tempatnya tak rencana ya. Jadi Gak usah sedih ya Yud. jadi ya bahkan dari persiapan sebelum persiapan pun kita masuk pergumulan dana, dan kita mulai pun kita masuk pergumulan dana. Jadi kayak gimana ya? Tapi kita bersyukur gitu. Tapi kayak udah selesai gitu, kita Iya. kayak wah Tuhan cukupkan gitu Iya. ya. Bukan bahkan malah snack-snack lebih ya. Iya. Lebih banget. Kita bagi-bagi. Makanya kita bagi-bagi ya lo Bang Yuan, Oh, kita makan juga. Ya, caranya untuk tim mengupayakan dana-dana ya otomatis tidak jauh dan tidak lepas dari doa ya. Oh Dari yes. doa kita juga ada flyer yang kita bagi-bagi ke kenalan. Baik itu mungkin teman SD kita, teman apa lagi nih? SMP atau mungkin guru-guru yang kita kenal. Nah, dari situ juga puji Tuhannya mereka share lagi Share nih ke ulang ya, teman-teman share mereka, lagi. ke kenalan mereka. Baik itu juga kita buat proposal, kita andar ke perusahaan-perusahaan. Dan dari situ apalagi kan kita banyak orang ya. Dari flyer-flyer, puji Tuhan semuanya dapat tercukupi. Ya adapun suasana di tempat-tempat kita perjalanan kemarin itu anak-anaknya itu antusias sekali gitu. Anak-anaknya ceria, anak-anaknya itu kayak happy sekali bahwa oh ternyata ada kakak yang bisa datang ke sini jauh-jauh dari kaki ya kan untuk melayani anak-anak itu kayak senang sekali orang tua juga kayak semangat antusias semangat ya. antusias juga iya. Jadi Bahkan kayak kalau hujan juga kita mikirnya kayak Nggak pada mungkin bakal dikit nih yang Iya. datang, atau mungkin kita takut aduh udah bawa snack banyak, udah bawa ini jauh-jauh, takutnya anak-anak sedikit yang datang. Iya. Tapi ternyata pas kita sampai justru mereka udah pada kumpul semua ya. itu yang bikin saya bersemangat tuh di situ. Apalagi kalau pakai gerakannya ya. Wah, luar biasa. Apalagi kalau orang tuanya lihat nih laki-lakinya pada pakai gerakan. Itu. Hah? Biasa saya Laki-laki tantangin. juga bisa pakai Biasa saya gerakan. tantangin ibu-ibunya biar gerak Iya, juga. betul. Ya, kalau aku sih ada yang menarik ya. Pas waktu itu kami pelayanan di suatu perusahaan. Nah, kami kayak bertentangan sama guru sekolah minggu mereka. Nah, mereka merasa kita nggak bisa nih untuk ngajarin mereka buat gerakan. Kan kita biasanya kalau pelayanan pasti punya gerakan kan. Nah, mereka merasa kita nggak bisa nih buat ajarin anak-anak. Ternyata anak-anak bisa. Dan pas di situ orang tua pada senang semua. Mantap ya. Jadi biar apa? Jadi
sehingga perusahaan-perusahaan juga banyak yang tahu ya. Jadi ya memang kita melayani bukan cuma sekedar cerita doang, tapi ada gerak dan lagu yang emang kita ciptain juga sesuai dengan tema dari PGI. Tentunya yel karena Ini sama gerak dan lagu. iya betul, karena itu yang paling seru, bahkan bukan hanya anak-anak, orang tua pun harus ikut yel. Apalagi kalau yang yel Karina. Ini kecil-kecil cabai rawit. Jangan salah. Mama nggak ada. Yel-yelnya gimana Karina? Masih inget gak? Aduh, ini udah tahun. Banyak banget bisa unik, luar biasa. Ada yang geraknya sana-sana, ada yang nangis-nangis. Pokoknya lucu-lucu sekali anak-anak. Apalagi kalau lagi pimpin. Kak ini loh, Kak ini pukul aku loh, Kak ini loh. Ada aja laporan. Ada Kadang cerita, ada yang tahu-tahu mau jatuh, tiduran, anak juga tuh. Mereka ini gerakan nih ya. Mereka pede-pede aja gitu. Disuruh ke depan juga mereka pede-pede. Padahal salah. Kayak yel-yel gerakan. Emang kita harus belajar juga sih dari anak-anak gitu loh. Nggak perlu takut salah. Pede aja dulu. Pas nyampe depan, pas ditanya bisa nggak? Enggak. Yang penting maju aja. Apalagi kalau pas ayat hafalan. Siapa nih yang bisa ayat hafalan dapat ayat? Tidak bisa ayat maju. Ayat hafalannya ya gimana ya? Jadi akhirnya kita bilang ya tepuk tangan. Ya dampak ya kalau untuk anak-anak dan remaja baik itu di KAA dan juga ini kan juga namanya adakan pesta Natal dan PI Natal. Selain di pesta Natal untuk anak KAA dan RCTB, nggak hanya kita bagi-bagi snack aja kan, apalagi ini juga untuk anak-anak prasejahtera. Jadi kayak mereka, oh iya ya saya tuh disayangi sama kakak di bulan atau di acara Natal ini. Dan juga kalau untuk pesta Natal sih, untuk PI Natal ya lebih tepatnya untuk PI Natal, di situ anak-anak tuh kayak nyadari, oh iya ya dari cerita Natal yang kita sampaikan itu kan biasanya 4 kebenaran dasar. Ya, itu kan selalu 4 kebenaran dasar, 4 kebenaran dasar, harga mati, udah nggak ya hari itu. Kalau Itu bilang kan- no gimana? Hah? Kalau bilang no? No. Gitu kan. Jadi dari 4 kebenaran dasar itu kita tuh sampaikan nih kepada anak-anak bagaimana kayak mereka ngerasa wah saya dikasihi gak hanya oleh papa mama saya ya, tapi saya disayang sama Tuhan Yesus, saya disayang sama Allah. Terus yang kedua nih mereka kayak ngerasa oh iya ya saya adalah orang berdosa gitu. Terus di momen Natal ini kan kita ceritain bagaimana Yesus lahir. Apalagi tema Natalnya apa nih teman-teman? Go to Bethlehem. Go to Bethlehem. Go ya. Masih ingat ya. Iya, jadi kayak di mana Yesus tuh lahir di Bethlehem, datang ke dunia ini untuk tidak hanya lahir gitu, tapi Yesus memberikan darah sucinya. Yesus rela disalibkan di atas kayu salib, memberikan darah sucinya untuk mengampuni manusia. Tidak hanya mereka juga manusia ya. Jadi seenggaknya ini ya, apa anak-anak jadi tahu gitu ya, Iya. ada pesan Iya, dari betul. kelahiran Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar cari kado atau Iya, cuma betul. mau snack doang karena kita datang atau hadiah, tapi mereka juga dapat pesan ya dari cerita-cerita Iya. Natal kita. Oh, Yesus tuh juru selamat satu-satunya yang ada lama. Betul. Terus yang paling menarik nih kalau kita tuh kayak pergi ini di kampung-kampung, apalagi waktu itu ke Mentawai ya. Itu kalau kita tanya Yesus bangkit pada hari yang keberapa,
jujur nih, aku jujur banget nih. Di kampung kamu tuh kalau kita tanya Yesus bangkit pada hari yang keberapa, kadang mereka masih bingung. Kita angkat 2 jari, mereka bilang iya 2. What? Kalau kita angkat keempat, mereka bilang apa? 4. Oh no! Pokoknya ikut-ikut kita aja gitu. Terus dari saat kita cerita, selesai cerita, kita tanya, kita pastikan lagi. Yesus bangkit pada hari yang keberapa? Mereka udah bisa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kita sampaikan ini bahwa bukan karena kata-kata, tapi karena kata Alkitab, Yesus tuh bangkit pada hari yang ketiga dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Tentunya perasaan kita ya, sangat bahagia sekali ya. Kita punya kebahagiaan tersendiri gitu. Karena kenapa? Yang pertama kita bersyukur bisa melayani anak-anak, dan yang kedua paling penting itu kita udah memberitakan Injil kepada anak. Maksudnya kita udah melakukan pelayanan penginjilan secara khususnya pesta PI Natal ya. Jadi kita sangat bersyukur sekali bisa melayani anak-anak, dan bersyukurnya mereka bisa terima Tuhan Yesus. Itu merupakan kebahagiaan terbesar untuk kita. Dan bersyukurnya Tuhan memilih kamu untuk memberitakan Injil kepada anak-anak, dan anak-anak percaya bahwa Tuhan Yesuslah adalah juru selamat. Ada pepatah nih, senyuman mereka menghilangkan rasa lelah. Jadi kalau kita pas awal berangkat, aduh nih tempat jauh banget. Iya betul. Apalagi kalau bawa motor ya kan, tempat misalkan pelayanannya di Jakarta atau di Cikarang atau di mana, bawa motor, bawaan banyak, duduk udah susah, sampai sana kram semua. Tapi lihat anak-anak senang, ya kita juga tapi ikut senang. Pengalaman saya nih waktu ke Mentawai ya, namanya juga awal pertama kali ke Mentawai, perjalanannya jauh. Saya sudah tanya nih, Kak kapan sampai gitu. Udah lelah, naik kapal, apalagi naik bis itu berhari-hari, saya sampai udah pantatku sakit kali gitu. Aduh, udah nyampe situ, perjalanan lagi ke tempat penginapan kan juga lumayan jauh gitu. Terus kita juga bangun pagi harus masak, bungkus snack. Wah itu betapa lelahnya gitu kan. Tapi saat melayani mereka, lihat senyuman mereka, lihat keseriusan mereka untuk ibadah, aduh itu kayak ingatkan saya, aduh Tuhan, saya pernah ada di posisi mereka gitu, jadi menangis. Mau secapek apapun, tapi lihat mereka itu, aduh Tuhan terima kasih, kayak Tuhan tuh berikan kita satu kesempatan untuk melayani mereka gitu. Karena kan di luar sana orang lebih sibuk dengan kondisi mereka, dengan keseharian mereka, dengan kegiatan mereka, tapi kayak kesempatan ini tuh kayak terima kasih ya, kita diberikan satu kesempatan istimewa gitu untuk melayani anak-anak. Kalau aku juga kadang ada terharunya, kayak misalkan kan kita melayani banyak juga di tempat-tempat yang anak-anak yang prasejahtera atau kurang mampu ya. Jadi kadang melihat kondisi tempat mereka, ternyata ada loh yang tinggal di tempat-tempat kayak begini. Terus melihat anak-anak ini mungkin selama ini belum pernah ngerasain perayaan Natal, atau bahkan belum pernah sama sekali dapat hadiah Natal. Tapi akhirnya kita datang ke situ untuk melayani mereka, itu kadang buat saya sedih, terharu, tapi senang juga bisa melayani mereka. Tapi mereka juga senang ya kalau dapat snack. Bahkan kak lagi kak masih ada nggak? Hadiah. Karena itu yang harus ditambahkan sih, karena biar juga ketika contohnya nih anak-anak yang prasejahtera tadi, kalau seandainya kita membagikan kasih Natal ya, kalau kita bagikan snack itu karena kita masih terbatas dengan dana, jadi kita mungkin ya memberikan snacknya yang sesuai kemampuan kita, tapi berharap kedepannya semoga ada donatur-donatur yang mendukung kita. Jadi ketika kita memberikan hadiah berupa snack, kita bisa tambahkan kepada anak-anak. Hadiah, baik hadiah pengulangan ataupun snack juga yang bingkisan untuk anak-anak itu ya. Ya betul sekali. Nah yang paling utama sih yang kita butuhkan di sini, yang pastinya itu dana ya. Soalnya dari snack, dari perjalanan kita, persiapan kita itu membutuhkan dana. Nah apalagi saat ini kan kita mau masuk Paskah nih. Betul. Paskah bentar lagi ya. Jadi ya
kita pasti akan membutuhkan dana yang banyak. Jadi kita berharap gitu Bapak Ibu penonton dan saudara-saudara semua yang ada di luar sana ya yang mau membantu ya, ya baik ya dalam dukungan doa maupun dana ya, nanti ada flyer yang akan di-sharekan atau mungkin nanti bisa lihat postingan-postingan dari YPA Kalvari baik di Instagram maupun di sosial media lainnya ya. Jadi dari situ ya mungkin saudara-saudara atau Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak yang tergerak hatinya mau membantu karena sebentar lagi mau ada pelayanan pasca ya, bisa melalui situ. Ya baik, buat teman-teman semuanya yang ingin mendukung kami, mendukung pelayanan kami, bisa melalui dana ataupun melalui snack-snack yang dibagikan ke kami, dan juga atau ikut serta pelayanan dengan kami. boleh. Misalkan hadiah enggak, snack enggak, dana enggak, aduh tergerak nih mau meminjamkan atau memberi kendaraan untuk pelayanan. Boleh. Atau misalkan tenaga kayaknya. Jadi saya mau jadi volunteer dong. Gimana? Boleh. Boleh. Ya, intinya juga untuk berkontribusi selain dana, selain juga untuk meminjamkan motor dan sebagainya. Jangan lupa dalam setiap doa-doa Bapak Ibu dan saudara-saudara terus doakan pelayanan-pelayanan kami. Oke? Boleh. Kalau perasaan saya melihat anak-anak bahagia. Kenapa? Ya karena lihat senyuman mereka, lihat keunikan mereka masing-masing membuat saya juga bahagia. Saya juga bahagia. Saya juga bahagia. Saya juga bahagia. Minum dulu ya, aus. Iya. Boleh ya. Oh ya, kalau saya tentunya bukan perasaan, kayak menyenangkan, seru. Karena pas acaranya ada yel-yelnya, ada gerakannya, jadi seru acaranya. Coba contohnya ya. Kapan-kapan. Kalau saya sih lebih terharu, lebih bahagia. Soalnya kalau lihat anaknya itu dalam kesungguhan hati mereka menyerahkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kayak kayaknya sepenuhnya ya anak-anak itu menerima Tuhan Yesus gitu. Jadi kayak jadi aja jadi kita harus banyak belajar pada anak-anak. Ih, mantap. Intinya jangan ajak anak-anak nangis. Kalau saya sih lebih senang. Jadi senang melihat mereka tersenyum. Senang melihat antusias mereka, senang melihat semangat mereka gitu. Saat kita sampai atau bahkan di jalan kehujanan pun tetap senang karena lihat mereka udah antusias gitu. Kalau saya sih sangat bersukacita bisa melihat mereka mendengarkan firman Tuhan. Di situ saya sangat bersukacita karena zaman sekarang itu udah jarang ya anak-anak bisa meluangkan waktunya untuk berkumpul, untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga mengikuti acara-acara Natal. Benar. Ya kalau ditanya sih, kalau setiap kali kita tanya sama anak-anak, apa sih arti Natal? Ya memang ada yang jawab betul ya, Yesus lahir. Tapi yang paling unik kalau kita jawab, kalau kita tanya ya, bukan jawab, maksudnya tanya sama anak-anak ya. Apa sih arti Natal? Kak, untuk dapat hadiah ya. Hadiah ya. Kalau bilang hadiah paling heboh mereka. Ya banyak sih kalau kayak unik-unik gitu anak-anak. Ya mungkin jawabnya Natal itu apa? Liburan kak. Natal itu apa? Makan babi gitu kan. Kalau makan babi, nggak suka kan? Bukan ya? Bukan. Pokoknya banyak lah
jawaban-jawaban anak yang unik, tapi ya setelah dia ikut ya mereka udah tahu semua arti Natal apa ya kan. Tapi ada juga nih yang paling lucu nih waktu pelayanan di Mentawai nih. Ada teman saya dia pelayanan terus tanya nih sama anak-anak waktu cerita Natal juga nih, cerita Natal terus udah sampai pertengahan itu biasanya kan kita sebut ini mujizat apa yang Yesus lakukan. Tiba-tiba dengan serius anak-anak nih udah penasaran banget nih apa ya. Terus katanya langsung bilang gini, adik-adik tidak hanya itu saja yang Yesus lakukan ya, Yesus juga pernah membangkitkan orang mati yang sudah dikuburkan 4 hari. Adik-adik mau tahu siapa namanya? Tahu nggak mereka jawab apa? Jadat sama. Aduh lucu banget sih waktu itu, sampai kakaknya juga terbahak-bahak. Intinya nggak lupa ceritanya ya. Jadi banyak momen lucu ya. Iya ada. Iya, kalau saya sih kalau diberikan kesempatan ya, saya mau memberikan kepada anak-anak itu Alkitab. Karena sering sekali kalau mereka pergi ke tempat ibadah, mereka sering tidak membawa Alkitab. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari teman-teman? Kalau saya paling ini sih pengennya kasih mungkin sepeda gitu. Karena banyak beberapa anak, terkhusus kalau misalkan di kelompok-kelompok anak ya, ada anak-anak yang tempatnya atau rumahnya itu jauh dari tempat ibadah. Jadi kadang harus kita jemput dulu. Kadang kalau misalkan nunggu pun lama, dia harus jalan, kasihan. Jadi kalau misalkan ya ada berkat atau apa, pengen sih kayak untuk kasih hadiah sepeda ke mereka. Dari saya sih kalau dibilang mau kasih hadiah impian untuk anak-anak, saya tergeraknya sih secara khususnya di Kalijambe ya, karena saya sering pelayanan di sana ya. Kalau kasih itu pengennya mau kasih baju gitu, karena berdasarkan pengalaman melihat bagaimana anak-anak datang ke pelayanan atau datang ke KAA gitu atau pembinaan karakter anak itu, lihat baju mereka itu sedih banget, cuma cantik sih, apalagi dengan kita lihat bagaimana keluarga mereka yang sehari-hari mereka itu setiap hari ngamen gitu. Ya kalau saya sih harus pendidikan ya, karena banyak anak-anak di luar sana yang bekerja di tempat tapi itu ada anak-anak yang orang. Jadi saya pengen sekali kalau suatu saat nanti bisa, nah pokoknya bisa memberi mereka untuk lanjut sekolah tuh, pengen sekali sih. Ya siapa tahu suatu saat jadi kepala sekolah. Amin. Karina gurunya. Kalau nggak wakil kepala sekolah. Oke, serius. Ya kalau dari saya sih, kalau diberikan kesempatan, rindu sekali untuk bagaimana ajak anak saya pergi ke tempat renang bersama. Di situ juga kayak kita sharing firman Tuhan, kayak cari suasana baru gitu dalam. Coba jalan di atas air. Betul. Jadi itu sih impian dari awal ketika bertemu dengan mereka, pelayanan pertama kali dengan mereka, itu kerinduan dari bahkan sampai sekarang, rindu sekali supaya mereka punya suasana ibadah yang berbeda. Pertanyaan pertama, pohon Natal asli atau pohon Natal plastik? 1, 2, 3. Plastik. Kenapa?
Ya kalau nggak susah-susah buat Asli Dari susah. pohon. Benih plastik kan? Sening plastik, semi plastik. Kamu udah Oh plastik selesai udah. habis itu disimpan lagi. Simpan lagi bisa buat tahun depan. Kalau asli udah ditebang udah selesai. Tapi bedanya lebih fresh yang asli. Tapi saya plastik tetap Kalau plastik cemara asli lebih kan. bisa dipakai lama. Kamu tadi jawab. Lo ulang lagi. Udah pilihanmu. Nggak bisa diulang. aduh haus Yang nih ini tunggu frame. dulu. Kalau lagi mau jawabnya dari natural Oh, yang pada asli masa ya. itu gitu. Kalau aku sih plastik ya, karena kalau yang asli itu susah dapatkannya, dan juga kalau yang asli itu cuma untuk yang sekali itu aja. Tapi kalau plastik bisa. Oh juga plastik ya karena kalau asli masa saya harus naik ke puncak gunung dulu kan. Karena kiri kanannya banyak pohon cemara. Cemara gitu. Jadi biasanya mendingan pilih plastik selesai bisa dipakai lagi untuk tahun depan, Iya. bisa disimpan. Kalau aku sih yang asli ya, karena katanya itu Ada lebih badaknya. wangi, lebih wangi. Dan satu hal yang harus kita ketahui, kapan lagi kita pakai yang asli? Ngapain pakai yang palsu? Ngapain pakai yang palsu? Ngapain pakai yang palsu? Lanjut, Natal di rumah atau di gereja? 1, 2, 3. Gereja. Lebih seru, lebih banyak orang. Sama sih, kalau di gereja kan banyak hadiahnya, terus banyak. Nah kalau di gereja kan jadi have fun, jadi ceria aja. Lebih ramah. Kalau saya karena di rumah nggak ada yang Natalan. Jadi saya pilih gereja. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Hadiah yang kejutan atau hadiah yang udah diminta? 1, 2, 3. Diminta. Bentar, aku lagi. Hai, lapo. 1, 2, 3. Kejutan. Iya, karena kalau saya sih kenapa saya milih kejutan ya, tanpa kita minta orang udah kasih. Tapi kalau kita minta kan ya kayak kurang apa gitu. Yang milih kejutan emang cewek semua. Jadi ketahuan. Emang cewek maunya surprise juga. Karena kalau cewek ditanya maunya apa, terserah. Iya emang iya gitu. Pertanyaan selanjutnya, drama Natal atau paduan suara? 1, 2, 3. Drama. Paduan suara ya, karena supaya nggak takut-takut. Maksudnya nggak takut-takut supaya nyanyinya bareng gitu. Drama kan kita harus peran dan dia peran. Ya kalau saya sih drama ya, karena kayak dari apa ini namanya dari ini Apa tuh? Oke, kalau saya kenapa saya pilih paduan suara, biar kalau malu ya nggak malu sendiri. ada konco-konco yang lain. Kalau aku sih ya drama karena dari tahun-tahun dulu ya emang main drama terus pas Natal. Ini. Tapi kalau drama emang seru aja juga kalau misalkan kita jadi penonton juga seru nontonin drama. Kalau paduan suara ya 5 menit berapa selesai, tapi drama ada alur ceritanya. Bahkan kalau misalkan drama musikal ada suara apa lagu-lagunya juga. Ya kalau aku juga sih drama sih, lebih asik. Oke, pertanyaan lanjut. Lagu Silent Night atau Oh Holy Night? Ah. 1, 2, 3. Oh, Holy Night. Ya mau nggak jawab dulu. Silent Night atau Oh Holy Night malam kudus. Ulang ya. Silent Night atau Oh Holy Night? 1, 2, 3. Oh, Holy Night. Karena hafal. Karena apa nih? Ngomong nih. Karena hafal. Coba nyanyi. Waktu momen Natal,
Pilihan yang sulit itu. Dipikir-pikir. Kue Natal atau babi rica? 1, 2, 3. Babi. Babi. Gak boleh gitu. Gak boleh Kalau gitu. kue Natal itu karena ya namanya juga kue Natal. Jadi pas Natal makan. Babi rica juga bentuknya kadang Natal. Iya. Tapi nggak disebut bilang babi Natal kan? Di kampung tuh paling ramenya tuh kayak kumpul barang buat kue. Jadi kesannya tuh kayak wow. Kalau saya sih babi. Kalau saya sih babi. What? Karena Kalau saya babi bisa. Ngaku dia ya. babi itu dari babi. Babinya babi jahat. Nah, kalau babi jahatnya jadi enak aja. Kalau saya kan nggak suka kue. Oh, kalau saya Manis, sih lebih milih kue Natal karena saya suka kue daripada babi. Kalau saya lebih pilih babi. Karena kalau kue Natal ya, kalau di sini kue Natal mirip-mirip sama kue Lebaran. Jadi saya makan kuenya pas Lebaran aja, karena pas Lebaran nggak ada babi. Jadi saya makan pas Natal ya babi. Itu sih. Kalau apa? Kalau aku sama, babi juga. Oh, kamu? Natal di kota atau Natal di desa? 1, 2, 3. Kota. Kenapa di desa? Karena kalau di kampung tuh kita kayak kumpul bareng. Itu mulai dari tanggal 1 itu udah rame banget, udah keluarga dan sebagainya gitu. Terus acara-acara Natal di gereja itu kayak ramenya, ya dibayangkan saja ya. Gitu. Itu sih kalau alasan. Ya, kalau saya sih desa. Nah, kalau saya kenapa saya pilih di desa? Karena di desa itu kalau kita rayakan Natal biasanya identik dengan perlombaan. Jadi senangnya di situ. Kalau di sini kan biasa aja sih. Saya doang yang beli kota ya. Kenapa kok? Karena saya belum pernah Natalan di desa, berarti saya juga pengen sih Natalan di desa. Tapi ya sih kalau dengar dari cerita tadi seru-seru ya. Terus saya desa aja kayaknya. Ya, kalau saya juga pilih desa sih, karena momen-momen besar kayak gini, nah itu kita lebih penting sama papa mama sih. Kita bisa bisa kumpul sama keluarga, nah itu, dan juga bernostalgia. Guys. Kalau dari saya sih tetap semangat karena apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Jadi tetap semangat untuk pelayanan, jangan kok aku pelayannya gini-gini aja, apalagi kepada anak-anak. Justru kepada anak-anak harus tetap semangat. Karena 2-3 tahun bahkan 10 tahun kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kalau dari saya juga sih, kalau dalam melayani anak-anak jangan bersungut-sungut. Jadi kalau lakukanlah segala sesuatu itu bukan untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan. Nah, sama halnya kayak Tuhan Yesus marah waktu murid-muridnya melarang anak-anak ya. Jadi sebenarnya melayani anak-anak itu pekerjaan yang mulia. Jadi buat kakak-kakak atau teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini merasa nggak semangat atau mungkin ngerasa gimana lah dalam pelayanan anak, tetap semangat aja. Justru kita harusnya senang saat melayani anak-anak, karena mau kita di mana aja dipanggilnya kakak. Iya. Mau kita umur berapa juga kakak kan. Dan ada teman-teman kita yang sudah bisa dibilang sudah sepuh, ketemu anak tetap dipanggilnya kakak. Gitu. Jadi ya kita happy terus juga. Kalau Yuda ada nggak? Ya, kalau dari saya sih, kalau melayani anak itu jangan pernah menyepelekan anak-anak, karena
anak-anak itu terus Betul yang sekali. mempunyai hati. Iya, Ya, betul sekali. Betul. Iya, ada. Iya, benar sekali. Pokoknya kalau melayani anak itu yang terutama itu sangat bangga ya menurut saya. Bangga karena apa? Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa anak-anak itu kayak banyak yang menyepelekan. Menyepelekan. Tenang, minum dulu. Aduh, haus nih, coba dulu. Ya, kalau saya sih ya, saya sangat bangga melayani anak-anak karena seperti yang saya bilang tadi, karena banyak sekali orang-orang yang tidak memperdulikan anak-anak. Nah, jadi dari pribadi saya sendiri, saya sangat bersyukur bisa dapat melayani anak-anak. Karena dari situ juga kita dapat sukacita, bahagianya anak-anak itu ketika kita melihat mereka tertawa, dan juga yang paling penting adalah bahagianya kita ketika mereka percaya. Bahkan ada biasanya ya, kalau Yayasan Pelayanan Kalvari selalu katakan anak sekarang prospek masa depan. Yeay! Iya, bersyukur sekali kita udah sering-sering bareng ya. Thank you. Iya, ya senang. Keseruannya masing-masing. Iya betul. Senang juga kita udah bisa main games dan bisa pilih kata mana yang kita suka. Iya. Jadi ya puji Tuhan atas sharing pada hari ini, kiranya semua teman-teman kakak-kakak juga bisa mengetahui ya atas pelayanan Natal di tahun 2024 kemarin. Jadi kalau kalian-kalian yang mau bantu, mau donasi atau apapun itu di pelayanan terdekat kita itu nanti pelayanan Paskah, bisa langsung ada linknya nanti ada di bawah, bisa untuk membantu donasi atau dana atau apapun itu. Jadi ya ubur-ubur ikan lele, kami pamit le. Halo, sebentar lagi kita mau Paskah loh. Yayasan Pelayanan Anak Kalvari siap melayani Paskah di tempatmu. Dalam pelayanan ini kami menawarkan MC, ada pemain musik, juga ada storyteller atau firman Tuhan, ada games dan panggung boneka, juga ada kuis. Tunggu apa lagi? Jangan sampai ketinggalan ya. Oke? Hubungi kami di nomor di bawah ini.